Guna memberikan jaminan kepada masyarakat dalam pembelian hewan kurban, Pemkab Tanah Bumbu lakukan sweeping para penjual sapi dan kambing di Bumi Bersujud. Desa Hidayah Makmur menjadi tuan rumah gelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional yang ke-21 tingkat Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Di akhir segmen, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Selamat pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Jumat 31 Mei 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Guna memberikan jaminan kepada masyarakat dalam pembelian hewan kurban Lebaran Idul Adha, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu lakukan sweeping para penjual sapi dan kambing di Bumi Bersujud Rabu siang. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan dan memasang label layak kurban kepada ternak yang direkomendasikan. Petugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian DKPP Tanah Bumbu melakukan pemeriksaan hewan kurban pedagang sapi dan kambing di kawasan Batu Licin Rabu siang. Pemeriksaan hewan di kandang peternak menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang ini guna memastikan ternak layak menjadi hewan kurban. Hasil pemeriksaan dari 48 sapi dan 10 kambing yang dimiliki pedagang, ada 6 sapi dan 2 kambing ditemukan belum cukup umur dijadikan hewan kurban. Petugas pemeriksa lantas menyarankan kepada pedagang agar tidak menjual hewan tersebut untuk hewan kurban, karena hal ini sesuai dengan anjuran berkurban. Sedangkan sapi dan kambing yang memenuhi kriteria, diantaranya hidung hewan kurban lembab atau berair, serta matanya dalam kondisi cerah. Tapi nanti apabila ada pembeli datang, kami sarankan kepada penjual, pedagang untuk memilih atau merekomendasikan kerbau, sapi atau kambing yang telah diberikan kartu layak kurban. Untuk penyakit, Pak? Alhamdulillah sekarang PMK dan yang lainnya belum kami temukan, mudah-mudahan tidak kami temukan. Sementara itu pedagang hewan kurban mengaku harga hewan kurban tahun ini mengalami kenaikan rata-rata 1 juta rupiah. Ia menawarkan harga terendah 16 juta hingga 30 juta lebih untuk per ekor, tergantung ukuran dan beratnya. Ia menyebut hewan-hewan kurban ini dibawa dari Pulau Masalembo, Jawa Timur. Lebih mahal sekarang sedikit, soalnya daging itu di pemotongan tuh naik juga. Oke. Mahalnya akibat apa ini, Pak? Iya, memang mungkin dari ekonomi kan sekarang masih bahan-bahan sembako sudah naik, jadi petani itu minta naikkan juga. Diketahui setiap menjelang Lebaran Hari Raya Idul Adha, kawasan Batu Licin marak ditemui penjual hewan kurban yang datang dari luar daerah, bahkan luar Pulau Kalimantan. Mereka mengadu peruntungan dengan penawaran harga bersaing dan terjangkau. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Melalui dana Badan Amil Zakat atau Basnas, warga desa Akbar Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dibantu dari Koramil dan Polsek Gotong Royong melakukan pembongkaran rumah salah satu warga. Bedah rumah ini dilakukan karena selain dinilai tidak layak huni, di dalam rumah tersebut dihuni sebanyak 5 orang. Setelah puluhan tahun tinggal di rumah yang tidak layak huni, akhirnya rumah Aisur Rahman, warga desa Akar Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dibedah oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kamis pagi.
Warga dibantu jajaran Koramil dan Polsek Martapura Timur secara bergotong royong mulai lakukan pembongkaran rumah Aisur Rahman. Kepala Desa Akar Baru Jamil mengatakan rumah penerima bantuan ini memang mencukupi kriteria untuk dilakukan pembedahan. Selain tidak layak huni, di dalam rumah tersebut dihuni sebanyak 5 orang. Sudah rumah dari bantuan dari Basnas. Oke. Warga ini memang kondisi rumahnya seperti apa sebelumnya? Sudah tidak layak lagi lah, sudah keropos. Dan juga ini kan istilahnya banyak nih, 7 di dalam kakak atau 7 orang. Cuma yang ada 5, yang luarnya di luarnya. Ditargetkan pembangunan rumah Aisur Rahman ini akan selesai 1 bulan ke depan, agar dapat kembali ditempati oleh Aisur Rahman dan keluarga. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga dan pedagang keliling berharap jalan menuju Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut segera dilepas dari lahan hak guna usaha HGU PT PN 4 Regional 5 Pelai Hari. Jalan yang menjadi akses utama warga desa tersebut sudah hampir 20 tahun tidak juga diserahkan kepada pemerintah. Meski berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah setempat, termasuk demo yang beberapa kali dilakukan warga Tebing Siring. Harapan warga Desa Tebing Siring dan pedagang yang keluar masuk Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut bukan tanpa alasan. Selain warga yang beberapa kali mengalami kecelakaan, pedagang pun ada yang terpaksa batal berjualan ke Desa Tebing Siring karena dagangannya berhamburan di jalan yang becek dan licin. Diketahui kondisi seperti ini sudah berlangsung sekitar 20 tahun. Warga Dusun 1 Desa Tebing Siring mengatakan pihaknya sangat berharap jalan PTPN ini segera dilepas kepada pemerintah. Mereka merasa sudah terlalu lama tersiksa dengan kondisi jalan sepanjang 4,7 km itu. Nah, itu yang diusulkan. Jadi selama ini kan saya sendiri 25 tahun mengecap jalan seperti ini, apalagi orang-orang yang terdahulu, karena saya selaku pendatang di sini 25 tahun di sini. Apalagi yang orang suku lokalnya di sini, berarti sudah mencapai 35 tahunan mengecap jalan seperti ini, maka akses jalan ini tidak bisa lagi lewat manapun. Hal yang sama juga diungkapkan seorang pedagang sayur keliling yang hampir setiap hari menjajakan sayur dan ikan segar di Desa Tebing Siring. Pedagang asal Desa Bincau, Kabupaten Banjar itu mengaku pernah jatuh dan dagangannya berhamburan di jalan. Bahkan pernah tidak jadi berjualan ke Tebing Siring akibat jalan kebanjiran. Tiap hari lewat gini, jalan Tebing Siring ini ya. Apa yang pernah dialami selama melewati? Ya kadang kalau pas lagi hujan gitu, nah itu jalannya agak becek kan, batunya timbul-timbul gitu, nah jadi kita pernah juga ambruk kan gitu. Nah, diberitakan sebelumnya warga Tebing Siring kembali menggelar aksi dengan menutup jalan masuk ke area perkebunan sawit yang berada di Desa Tebing Siring. Mereka mendirikan tenda di jalan utama perkebunan yang berada di Abdeling 3. Perusahaan tidak diperkenankan untuk memanen sawit yang berada di desa tersebut. Mereka menuntut agar Kementerian BUMN segera menyetujui pelepasan lahan yang selama ini menjadi akses warga keluar dan masuk Desa Tebing Siring. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Desa Hidayah Makmur menjadi tuan rumah gelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional yang ke-21 tingkat Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Indonesia Open 2024 live iNews Bandung Sports. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Desa Hidayah Makmur menjadi tuan rumah gelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional yang ke-21 tingkat Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Ajang religi ini dibuka Camat Simpang 4 Abdul Muiz di lapangan Gang Damai Rabu sore.
Pembukaan dirangkai pula dengan pelepasan ribuan peserta pawai ta'aruf keliling kampung. Pembukaan musabakah tilawatil Quran nasional tingkat kecamatan Simpang 4 ditandai dengan pelepasan puluhan balon ke udara dari atas panggung MTQ di lapangan Gang Damai Rabu sore. Kegiatan ini disambut antusias dan gegap gempita ribuan warga desa Hidayah Makmur dan masyarakat kecamatan Simpang 4. Dibuka Camat Simpang 4, Abdul Muiz didampingi perwakilan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala KUA Simpang 4, perwakilan Polsek Simpang 4, dan Ramil Simpang 4, tokoh agama serta seluruh kades dan lurah sekecamatan Simpang 4. Prosesi pembukaan juga dirangkai pelepasan 1.700 peserta pawai ta'aruf keliling kampung dengan penampilan ragam busana dan atribut menarik. Mereka merupakan kafilah dan peserta MTQ dari 14 desa dan 2 kelurahan, yakni Desa Hidayah Makmur, Sari Gadung, Mekarsari, Kupang Berkah Jaya, Barokah, Bersujud, dan Gunung Antasari. Selain itu ada juga Desa Sejahtera, Gunung Besar, Sungai Dua, Batu Ampar, Pulau Panjang, Kelurahan Kampung Baru, serta Tungkaran Pangeran. Menurut camat dan tuan rumah, kegiatan pembukaan sengaja digelar berbeda dengan kecamatan lain, yakni sore hari agar lebih meriah karena dihadiri ribuan masyarakat. Mengingat jika malam hari waktu terbatas dan warga sudah kelelahan. Ada peningkatan jumlah peserta kurang lebih 60% dibandingkan tahun lalu. Sehingga kalau misalnya kita pembukaan malam hari ya otomatis waktu terpotong lah. Jadi lebih baik kita buka sore hari aja. Sesuai dengan programnya Abah Bupati Tanah Bumbu, satu desa satu masjid, kami sudah melaksanakan beberapa program dan kami sudah memberikan reward kepada anak-anak kita yang cinta Al-Quran, baik itu hafiz maupun hafizah. Itu sudah kami lakukan. Oleh sebab itu dengan momentum musabakah tilawatil Quran yang ada di desa kami, ini adalah merupakan kekuatan buat kami. MTQ nasional ke-21 Kecamatan Simpang 4 di Desa Hidayah Makmur ini berlangsung sejak 29 Mei hingga 1 Juni 2024. Diikuti 16 kafilah dan 330 peserta dengan mempertandingkan 22 kategori lomba. Melalui momentum MTQ ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cinta Al-Quran. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati hari lahir Harlah yang pertama, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI menggelar bakti sosial serentak dengan menanam 1.000 pohon Kamis siang. Beberapa jenis pohon yang ditanam antara lain pohon jeruk madu, mangga, manggis, jambu biji, jambu air, hingga sukun. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI melakukan penanaman pohon berbagai jenis buah di area Ponpes Al-Fatih di Pondok Pesantren Al-Fatih, Desa Panggung, Kamis siang. Penanaman pohon ini dihadiri para penyuluh agama Kecamatan Plehari dan para ustadz serta santri Ponpes Al-Fatih. Penanaman 1.000 pohon serentak dalam rangka harlah pertamanya IPARI ini mengusung tema Rawat Bumi Tebar Moderasi. Dipilihnya Ponpes Al-Fatih karena masih baru dan dalam tahap pembangunan beberapa fasilitas penunjang, salah satunya masjid. Kegiatan ini penanaman 1.000 pohon dalam rangka harlah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia yang pertama. Dan alhamdulillah di sini kami memilih tempat Pondok Pesantren Al-Fatih untuk penanaman pohonnya. Sebagai tuan rumah kepada IPARI dan pengurus pusat dan pengurus kabupaten pada kantor Kementerian Agama Kabupaten, kami ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan menanam pohon ini kita mendapat berkah semua. Sementara itu, Kepala Seksi Pondok Pesantren Zairin Fanzani yang hadir mewakili Kepala Kantor Kemenak Tala mengatakan, apa yang dilakukan IPARI dan penyuluh ini diharapkan dapat memotivasi pihak lainnya untuk sama-sama merawat bumi dan tebar moderasi sesuai dengan tema harlah IPARI pertama. Himbauan dari Direktorat Jenderal Masyarakat Islam, sehingga mudah-mudahan event seperti ini, kegiatan seperti ini akan memberikan edukasi, menggugah pada seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia, sehingga bisa memotivasi mereka untuk gemar dan untuk membiasakan dan menghargai bumi kita ini.
Penanaman 1000 pohon ini sengaja memilih pohon buah-buahan agar nantinya dapat bermanfaat bagi para santri. Beberapa jenis pohon yang ditanam antara lain pohon jeruk madu, mangga, manggis, jambu biji, jambu air, hingga sukun. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari keberadaan Masjid Sultan Suryansyah di Kuin, Banjarmasin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Masjid Suryansyah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping dan di depan masjid. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suryansyah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mimbar Masjid Suryansyah juga masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk. Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung mengandung filsafah. Itu diantaranya
seperti ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan, cuma dengan menyandarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Di antaranya yang membuat mimbar itu Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Haji Muhammad Ali Al-Banjari, nakas di sini ada dituliskan nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 1292. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world, and insyaAllah hereafter. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansyah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Lokasi awal masjid berada di tepi Sungai Martapura. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat yang menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami tidak berbeda dengan Masjid Sultan Suryansyah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat. Warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas Kerajaan Banjar. Awal masjid ini berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Tiang penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah serta terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar, beduk masjid dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di Banjarmasin. Karena itu masjid tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur tersebut hingga kini tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami tertulis tanggal pembangunan masjid pada 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Suryansyah. Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk tersebut sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk tersebut adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk tersebut kini hanya digunakan pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan.
Ya pemirsa, di pusat kota Martapura berdiri megah Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang dibangun pada tahun 1863 Masehi. Ini menjadikannya masjid ketiga yang tertua di Kalimantan Selatan. Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura berawal seorang ulama besar Asia, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Kalampayan, yang ingin membangun masjid untuk mempersatukan masyarakat Islam Martapura dalam beribadah ketika masa penjajahan Belanda. Pembangunan masjid membutuhkan 4 tiang soko guru sebagai penyanggah utama masjid. Tugas pun dibebankan kepada Haji Muhammad Apip alias Datu Landak untuk mencari kayu ulin yang berada di perkampungan Dayak, Kalimantan Tengah. Perjuangan Datu Landak dan rombongan ke Kalimantan Tengah akhirnya mendapat kayu ulin yang panjang dan berat itu ke Martapura melalui Sungai Barito. Masjid Al-Karomah ini didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh ulama, yakni pada tahun 1280 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1863 Miladiah. Tokoh-tokoh masyarakat itu berunding untuk memiliki masjid yang permanen. Karena sejarahnya pada sebelumnya itu masjid itu pernah ada dan dibakar oleh Belanda. Nah, sehingga karena masyarakat Martapura masyarakat agamis, maka timbul pemikiran dari tokoh-tokoh orang kaya, masyarakat, ulama dan sebagainya untuk membangun sebuah masjid yang permanen. Akhirnya diputuskanlah membangun masjid itu, gitu ceritanya. Pada awalnya Masjid Al-Karomah dibangun berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang penyanggah utama dengan tinggi sekitar 20 meter. Luas masjid pertama kali yaitu 37,5 kali 37,5 meter, dan selain tiang penyangga, peninggalan bersejarah Masjid Al-Karomah adalah mimbar masjid dan beduk. Keduanya dibuat dengan kayu ulin yang sama dengan tiang penyangga. Mimbar masjid berbentuk khas Kalimantan Selatan yang menyerupai tangga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran khas Banjar dan kaligrafi yang mewakili Islam. Sama seperti tiang dan mimbar, beduk Masjid Al-Karomah berasal dari penyangga rakit yang terbuat dari kayu ulin. Kayu tersebut dijadikan beduk yang masih digunakan sampai sekarang. Beduk tersebut juga memiliki ukiran khas Banjar. Jadi benda bersejarah dari awal masjid ini berdiri yaitu tiang, mimbar, dan beduk. Oh iya, artinya bagian dari tiang-tiang masjid, lalu artinya setelah dibangun masjid, yang namanya masjid itu ada mimbar. Nah, oleh karena itu mimbar inilah dibangun itu untuk menjadi, kata orang sekarang ada podium, ada fokusnya tentunya untuk khutbah, untuk khatib, maka ada mimbar. Nah, mimbar ini pun dibangun bersamaan dengan didikannya masjid. Karena tiap masjid itu ada mimbarnya. Kayunya pun dari kayu ulin juga. Masjid Al-Karomah selalu ramai dikunjungi setiap hari. Tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan saja, tetapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mempercayai karomah yang terdapat di masjid ini. Beberapa orang meyakini Masjid Al-Karomah selain tempat ibadah juga tempat ziarah karena dibangun oleh para tokoh ulama Kalimantan Selatan. Bangunan awal Masjid Martapura saat ini ada di dalam bangunan utama Masjid Al-Karomah. Bahkan tempat imam pemimpin sholat pertama masih terjaga dengan baik. Sisi sejarah Masjid Al-Karomah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wisata religius. Karena umumnya mereka yang berkunjung ke Martapura akan menyempatkan diri beribadah di masjid termegah dan tertua di Martapura, Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Nisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.